Tanggal 22 Oktober. Hari ini aku mendapatkan tugas dari kepala polisi untuk menginvestigasi sebuah kasus kriminal, yaitu penculikan disertai pemerkosaan. Dalam 7 hari, sudah 2 kali terjadi penculikan mahasiswi dari kampus di bawah todongan senjata antara pukul 7 dan 8 malam. Korban pertama adalah Rahma, mahasiswi optometri semester 3. Yang kedua Alfi, mahasiswi perawat semester 1. Mereka diincar pada saat pulang sendirian dan dipaksa masuk ke dalam mobil. Dari keterangan Rahma, si pelaku memakai sarung tangan serta membawa sepucuk revolver kecil. Korban sempat melihat mata pria itu. Matanya berwarna coklat dan kadang-kadang bergerak ke kanan dan ke kiri. Di dalam mobil, pria itu mengikat tangan Rahma, lalu membawanya ke daerah pedesaan yang terpencil. Di sana pria itu memperkosanya. Setelah itu ia berkata pada Rahma, "Awas, jangan lapor polisi. Kalau kamu lapor polisi dan memberitahukan ciri-ciriku, akan kusuruh orang menghabisimu." Kemudian pria itu pergi dengan membawa handphone gadis itu. Sedangkan dari keterangan Alfi, si pelaku membawa sepucuk pistol otomatis. Kedua tangannya terdapat seperti noda minyak. Pria itu mengaku namanya Bayu, memakai kacamata hitam dan berkulit coklat. Pria itu memperingatkan Alfi, kalau gadis itu melaporkan, Alfi dan keluarganya akan dicelakai oleh saudara-saudaranya. Kupelajari laporan pengaduan dari korban. Dari kedua deskripsi itu, sama-sama menggambarkan kalau pelaku seorang pria dan berkulit coklat, berusia 23-27 tahun, dengan tinggi badan sekitar 170-175 dan rambut hitam kemerah-merahan. Namun yang membuatku bingung, lelaki yang pertama digambarkan berkumis tipis, sedangkan yang kedua digambarkan berjenggot pendek tapi tanpa kumis. Mungkinkah dua pelaku yang berbeda, tapi mengapa mempunyai pola kejahatan yang sama? Tanggal 26 Oktober, aku mendapatkan laporan dari detektif Niki, bagian penanganan pelanggaran seksual. Tadi malam sekitar jam 9, terjadi lagi kasus penculikan dan pemerkosaan. Kali ini menimpa Adelia, mahasiswi ortopedi semester 1. Malam pada saat pulang kuliah dia diculik di depan apartemen tempat tinggalnya di dekat kampus. Dengan diancam senjata, dia dipaksa masuk ke dalam mobil dan dibawa ke daerah terpencil di pedesaan. Di sana dia diperkosa. Lalu pria itu memaksa Lia mengambil uang di mesin ATM. Setelah mengambil uangnya, pria itu pergi meninggalkan gadis itu. Fakta-fakta kasus ini mirip dengan fakta pada kedua kasus sebelumnya, pikirku. Tanggal 27 Oktober, pukul 08.15. Bersama Niki, aku menjemput Adelia dan bermobil bersamanya ke daerah pedesaan. Dia menunjukkan jalan ke TKP. Di depan sebuah rumah di tepi kolam, aku menemukan selongsong peluru 9 mm. Disitulah, kata Lia, pria itu sempat menembakkan senjatanya ke arah beberapa botol bir di tepi kolam. Pukul 11.30. Aku sudah kembali ke markas. Kusuruh Lia duduk dalam ruangan kecil di belakang meja resepsionis. Kubawakan kopi dan kuletakkan di depan Lia. Lalu komputer kunyalakan. "Ini foto-foto pelaku kriminal, lihatlah. Mungkin kamu masih ingat wajah pelakunya," kataku. Kutinggalkan Lia sendiri dan kututup pintu ruangan. Pukul 13.00. Belum habis makan siangku, aku mendapatkan pesan dari detektif Niki. "Jaka, korban kedua sudah berhasil mengidentifikasi pelakunya. Aku kirimkan fotonya ya." Pukul 13.30. Setelah aku habiskan makan siangku, aku kembali ke ruangan Lia. Terlihat wajahnya kecapean, namun dia sepertinya tidak menyerah untuk menemukan wajah pelakunya. Ku ambil kursi dan kududuk di depannya. Setelah beberapa saat,
"Ini pria itu, memang mirip dia," katanya. "Kamu yakin?" tanyaku. "Aku nggak bisa memastikan sih," ucapnya lirih. Aku berdiri dan melangkah di belakang Lia untuk melihat foto pria itu. Aku terhenyak. Foto yang ditunjukkan Lia sama persis dengan foto yang dikirim oleh Niki. Kubaca nama di bawah foto itu. Stanley William, mantan napi berusia 22 tahun. Dibebaskan bersyarat 6 bulan lalu. Seketika itu aku telepon kepala polisi dan kujelaskan hasil penyelidikanku. "Pak, tersangka sudah ditemukan." Pukul 19.00, surat penangkapan pun keluar. Malam itu bersama tim taktis aku menyergap pelaku di rumahnya. Namun pada saat penyergapan, aku temukan sesuatu di luar dugaanku.